Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap senantiasa sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar. Dan meskipun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran dalam kelas, tapi Bapak harap kalian tetap optimis, selalu penuh semangat, dan jangan lupa untuk berolahraga setiap pagi. Di dalam video ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6 tentang organ gerak hewan yang mencakup kompetisi bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam lisan maupun tulisan, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulisan dan lisan secara tulis dan visual. Yang IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya manusia serta memelihara kesehatan alat gerak manusia, membuat model alat gerak sederhana manusia dan hewan. Sedangkan SPDP mencakup memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita akan membahas penguatan, yaitu bahasa Indonesia dengan topik merancang ide pokok dan membuat sebuah cerita. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Sementara penguatan ilmu pengetahuan alam meliputi membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini sampai akhir. Apa yang kita akan pelajari pada muatan bahasa Indonesia? Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan merancang ide pokok untuk membuat sebuah cerita dan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar terlihat ada seorang anak sedang membersihkan kandang kelinci. Kira-kira dari gambar tersebut, coba kita tentukan ide pokok yang dapat kita buat dari gambar tersebut. Contoh misalnya, ide pokok yang akan kita buat gambar tersebut adalah Edo senang memelihara hewan. Bagaimana ide pokok yang kedua? Misalnya, Edo merawat kelincinya dengan baik. Lalu yang ketiga, Edo membersihkan kandang kelinci. Jadi, dari semua gambar, kita dapat menentukan banyak sekali ide pokok yang ada dalam gambar tersebut. Kali ini, kami hanya memberikan 3 contoh ide pokok yang dapat kita gunakan dari gambar yang kita lihat bersama-sama. Nah, dari 3 ide pokok ini, kita akan membuat sebuah cerita. Misalnya, judul cerita adalah Hewan Peliharaan Edo. Ide pokok yang pertama, Edo senang memelihara hewan. Dari ide pokok ini telah
kita dapat buat kalimat yang dapat menjelaskan bagaimana ide pokok tersebut, sehingga Edo memelihara 10 ekor kelinci. Kelinci-kelinci tersebut dipelihara Edo dalam kandang. Kandang, dia juga melepas kelincinya di luar kandang. Untuk ide pokok yang kedua, Edo senang melihara hewan. Setiap hari Edo selalu menerima makan kelinci-kelincinya. Sepulang sekolah, Edo mencari rumput di dekat rumahnya. Kelinci-kelinci Edo sangat senang memakan rumput. Sementara ide pokok yang ketiga, Edo rajin membersihkan kandang kelinci miliknya. Dapat dikembangkan menjadi kandang yang bersih untuk menjaga kesehatan kelinci. Edo sangat senang memperhatikan kebersihan dan kelayakan kandang kelinci. Sirkulasi udara di kandang sangat diperhatikan. Kandang kelinci juga harus terkena sinar matahari. Yang ketiga adalah setiap kalimat utama ide pokok dalam sebuah paragraf itu harus menjelaskan oleh gagasan berikutnya, sehingga paragraf yang kita buat dari sebuah paragraf dapat menjelaskan paragraf berikutnya. Selanjutnya, tentukan ide pokok ide paragraf tersebut. Gerak kupu-kupu. Perhatikan paragraf berikut. Kupu-kupu adalah hewan yang warnanya hitam dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang sangat indah. Apakah kamu suka sama kupu-kupu? Coba kita tunjukkan sama-sama di mana letak ide pokok paragraf tersebut. Ternyata ide pokoknya adalah pada awal kalimat, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Bagaimana paragraf berikutnya? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satunya organ gerak perut. Salah satu dengan sayap, maka kupu-kupu merupakan satu-satunya hewan invertebrata yang bisa terbang. Di mana letak ide pokoknya? Ternyata ide pokoknya juga terletak pada awal kalimat, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Perhatikan paragraf berikut ini. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sangat transparan, lalu dapat terlihat kemana-mana. Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni. Ide pokoknya adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu bagaimana paragraf yang keempat? Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Bisa terbang sejauh 5 km untuk mencari daerah yang tahan ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak yang ribuan kilometer pada waktu musim semi tiba. Dengan demikian, kupu-kupu bisa terbang apabila suhunya di bawah 13 derajat Celcius. Kira-kira ide pokoknya terletak di mana ya? Ya, jawaban kamu benar. Ide pokoknya terletak pada awal kalimat, yaitu kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Bagaimana dengan penjelasannya? Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya kita akan bahas materi muatan ilmu pengetahuan alam.
Apa yang kita pelajari pada muatan ilmu pengetahuan alam berikut ini? Kita akan membandingkan hewan vertebrata dan avertebrata. Perhatikan bandingan hewan vertebrata dan avertebrata. Pertama, kita akan bandingkan hewan vertebrata. Ternyata hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sementara avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Dilihat dari susunan sarafnya pusat, hewan vertebrata terletak pada kepala, sedangkan hewan avertebrata terletak pada perut. Kalau dilihat dari letak, hewan vertebrata terlindung oleh rangka kepala, sedangkan avertebrata tidak terlindung oleh rangka. Dilihat dari letak rangka, hewan vertebrata berada di rangka dalam, sedangkan avertebrata terletak di rangka luar. Inilah beberapa perbedaan atau perbandingan dari hewan vertebrata dan avertebrata. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa. Video pembelajaran pagi hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa agar tetap terus semangat untuk belajar dan semangat untuk mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.